Laporan Praktikum Morfologi dan Anatomi Daun Egy Kurniawan 2502010. Dosen pengampu Salmiati MPD PhD. Program Studi Agroteknologi Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia. Latar belakang: daun merupakan salah satu organ utama pada tumbuhan yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya proses fotosintesis. Secara umum, daun memiliki bentuk pipih dan lebar sehingga memaksimalkan penyerapan cahaya matahari yang diperlukan untuk mengubah karbonedioksida dan air menjadi glukosa serta oksigen. Struktur daun tersusun atas epidermis, mesofil, dan jaringan pengangkut, xilem dan floem, yang bekerja sama untuk mendukung fungsi fisiologis tumbuhan. Selain fotosintesis, daun juga berperan dalam proses transpirasi atau penguapan air dan respirasi atau pertukaran gas melalui stomata yang terdapat pada permukaan daun. Dengan fungsi-fungsi tersebut, daun menjadi organ penting dalam menjaga kelangsungan hidup tumbuhan serta dalam mendukung keseimbangan lingkungan melalui produksi oksigen yang dibutuhkan makhluk hidup lain. Tujuan: 1. Mengamati morfologi daun, bentuk helaian, ujung, tepi, pertulangan, susunan, dan tangkai daun. 2. Mengamati anatomi daun melalui irisan melintang, epidermis, jaringan palisade, jaringan spons, stomata, serta berkas pengangkut, xilem dan floem. 3. Membandingkan anatomi daun monokotil dan dikotil. Alat ada mikroskop, kaca preparat, penutup kaca preparat, cutter, penggaris, buku gambar dan pensil, tisu, pinset, aquades, dan pipet tetes. Bahan ada daun mangga, daun lamtoro, daun jagung, daun kelapa sawit, dan daun kacang panjang. Cara kerja morfologi daun: 1. Ambil daun monokotil, padi atau jagung, dan dikotil, kacang atau mangga. 2. Amati bentuk helaian ujung, pangkal, tepi, pertulangan daun, menjirip atau sejajar, dan letak daun pada batang. 3. Catat dan gambar perbedaan morfologi daun monokotil dan dikotil. Cara kerja anatomi daun: 1. Buat irisan melintang tipis pada daun monokotil dan dikotil menggunakan silet. 2. Letakkan irisan pada kaca objek, tetesi aquades. 3. Tambahkan larutan safranin, kurang lebih 2 menit, bilas dengan aquades. 4. Tambahkan fast green untuk kontras warna, tutup dengan kaca penutup. 5. Amati preparat di bawah mikroskop dari perbesaran kecil ke besar. 6. Identifikasi bagian jaringan, epidermis atas dan bawah, mesofil palisade umumnya pada dikotil berbentuk rapat memanjang, mesofil spons lebih longgar, banyak ruang antar sel, stomata celah pada epidermis bawah, berkas pengangkut, xilem di atas, floem di bawah. 7. Buat gambar hasil pengamatan anatomi daun monokotil dan dikotil serta beri keterangan tiap bagian. Kasih apa ada terminasi apa nih? Oh, terminasi itu. Kesimpulan: morfologi dan anatomi daun menunjukkan bahwa daun merupakan organ utama untuk fotosintesis pada tumbuhan. Secara morfologi, daun umumnya berbentuk pipih dan lebar untuk memaksimalkan penyerapan cahaya, serta anatomi daun tersusun atas jaringan epidermis, mesofil, serta xilem dan floem yang mendukung proses fotosintesis, respirasi, dan transpirasi. Oleh karena itu, struktur daun sangat berperan dalam mempertahankan kehidupan dan pertumbuhan tumbuhan. Saran saya adalah, bagi kita, jika selesai melakukan praktikum, kita harus mengembalikan alat-alat praktikum ke tempat semula.